Selamat Hari Pariwisata Dunia. Selamat pagi semuanya. Kita bersama Bapak Wali Kota Jakarta Pusat kita, Pak Dani Sukma. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, bersama saya Dava. Dan saya Jessina. Kita akan berbincang mengenai Hari Pariwisata Dunia. Ya, betul sekali. Nah, kemarin Bang Dava, ada di majalah Amerika Serikat, Condé Nast Traveler, dikatakan bahwa menurut mereka Indonesia merupakan dunia nomor 1 terbaik sebagai destinasi wisata. Saya pernah baca skor pariwisata dunia di Indonesia itu sekitar tinggi loh, angkanya 92. Betul, 92,78 lebih tepatnya. Sekarang kita bersama Pak Wali Kota akan berbincang mengenai Hari Pariwisata. Yes, betul sekali. Baik Bapak, mungkin dari Bapak sendiri, menurut Bapak pariwisata itu apa, Pak? Jadi pariwisata itu kalau melihat terminologi dari UNWTO itu dikatakan bahwa pariwisata itu merupakan suatu fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke suatu negara atau dari satu lingkungan di mana dia berada untuk tujuan pribadi, bisnis, atau profesional. Artinya, ketika memang ada perpindahan orang, maka otomatis yang menjadi tujuan itu harus menjadi objek yang kondusif, objek yang nyaman, yang enak untuk dikunjungi, sehingga peran kolaborasi ini sangat penting dalam menunjang pariwisata di suatu daerah. Tadi Pak Dani sudah sebutkan bahwa pariwisata itu tidak hanya kita berlibur saja ya, tapi ada fenomena sosial dan ekonomi. Berbicara mengenai ekonomi, apakah menurut Bapak pariwisata itu bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia maupun khususnya di Jakarta Pusat? Baik ya, sangat berdampak gitu ya. Kebijakan ekonomi pada akhirnya pun harus meningkatkan pariwisata yang tujuan utamanya lagi-lagi terkait peningkatan ekonomi. Nah, terkait dengan pengembangan pariwisata yang ada di Jakarta Pusat tentunya akan mengungkit perekonomian masyarakat, di samping kita akan memperoleh hasil berupa pendapatan daerah, karena dari aktivitas wisata akan menstimulus orang untuk berkunjung. Nah, ketika berkunjung di sana nanti pasti ada transaksi ekonomi, di mana transaksi ekonomi itu akan berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan, kemudian ada usaha-usaha baru, kemudian ada juga faktor-faktor akomodasi yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi perkotaan, ya. Jadi ekonomi perkotaan sehingga pariwisata menjadi daya ungkit dalam rangka peningkatan ekonomi suatu daerah, khususnya di Jakarta Pusat. Jadi sangat luas sekali sangat luas Pak. Banget ya. Pariwisata itu benar-benar merupakan salah satu sektor yang bisa membangkitkan ekonomi. Mulai dari yang sektor besar sampai sektor kecil seperti Betul UMKM sekali, ya. iya. Nah, baik Bapak. Di Jakarta Pusat sendiri ini seperti ada nggak wisata unggulan yang di Jakarta Pusat, Pak? Yang mungkin akan dijadikan tempat yang sangat menarik bagi wisatawan agar meningkatkan ekonomi di Jakarta Pusat ini sendiri. Jadi berbicara masalah destinasi wisata di Jakarta Pusat, ada beberapa objek yang bisa dijadikan tujuan gitu ya. Baik itu yang sifatnya wisata belanja, kemudian wisata sejarah, wisata olahraga, termasuk juga wisata religius gitu ya. Karena di Jakarta Pusat merupakan pusat pergerakan terciptanya kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pergerakan yang ada di Jakarta, ini diikuti oleh seluruh rakyat atau bangsa Indonesia yang ingin mempercepat penerapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga ada faktor sejarah yang bisa kita ungkit dalam pengembangan pariwisata. Di antaranya kita punya ada Tugu Proklamasi misalnya, kemudian pengenangan peristiwa proklamasi. Di sana juga ada museum-museum yang menunjang, seperti Museum Nasional yang keberadaannya cukup tua dan cukup lama, seperti Museum Gajah yang ada di Merdeka Barat. Kemudian kita juga ada Pasar Tanah Abang yang memang cukup besar dan dikenal tidak hanya di lingkup lokal atau nasional, tapi juga sudah ke internasional.
Begitu pula dengan wisata-wisata religi, kita memiliki akar sejarah kerukunan umat beragama yang cukup bagus. Di antaranya kita memiliki Istiqlal, katedral, kemudian gereja Immanuel, dan juga ada beberapa kuil gitu ya, kuil yang sebetulnya ini sangat menarik untuk dikunjungi. Di samping ikon yang sangat dikenal luas, yaitu tentunya adalah monumen nasional. Ya, monumen nasional ini juga cukup dikenal, dan ketika berbicara Jakarta akan berbicara masalah Monas. Di samping itu ada juga Pasar Baru dan Lapangan Banteng yang merupakan ikon sejarah yang layak untuk dikunjungi. Banyak sekali ya, nggak cuma tempat sejarah ataupun museum, ternyata pariwisata, destinasi wisata juga bisa berupa Mulai wisata belanja ya. Perbelanjaan, religius, jadi banyak sekali ya Pak ya. Nah, karena tadi Pak Denny sudah menyebutkan mengenai Tempat-tempat wisata, tempat-tempat wisata yang ada di Pusat. Jakarta, mungkin Sahib Japus di rumah, Abang None di rumah juga penasaran ada apa saja sih di Jakarta Tempatnya Pusat. seperti apa sih? Iya, boleh langsung saja saksikan video berikut ini. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota, Bang Dava dan juga Non Jessina. Sekarang izinkan saya mengajak teman saya bernama Non Tias untuk keliling kota Jakarta Pusat. Tinggal di kota yang transportasi publiknya lengkap banget kayak kota Jakarta ini. Benar. Pasti bantu banget kan mobilitas masyarakatnya, iya nggak sih? Iya. Nah, Non Tias barusan nih baru keluar dari MRT. Nah, MRT sekarang baru ada tahap 1. Itu baru ada 16 km. Tapi jangan salah, di kemudian hari akan mencapai 112 km loh, Non. Wah, pasti enak banget tuh nanti kalau misalkan aku ke Jakarta lagi dan keliling kota Jakarta, pasti mudah banget kan? Bener banget. Nah, selain MRT, di Jakarta ini kita bisa keliling Jakarta menggunakan transportasi lain seperti Transjakarta, KRL, dan untuk turis kayak Non Tias ini bisa juga nih naik yang namanya bis wisata Explorer. Wah, boleh juga tuh. Besok kali ya kita coba naik ke situ. Boleh banget, besok saya temenin Oke, lagi. tapi ini kita kemana dulu nih? Nah, di sebelah sana ada yang namanya Bundaran HI. Oh, aku tahu sih kalau gitu. Ya udah langsung lihat. sana aja ya. Yuk. Oke, yuk. Nah, kalau Monumen Selamat Datang ini sih aku tahu asal-usulnya. Jadi di tahun 1962 Indonesia tuh menjadi tuan rumah dari Asian Games keempat. Dan monumen ini dibangun sebagai simbol penyambutan para tamu dan juga kontingen dari negara lain yang akan berkompetisi di Asian Games. Gak nyangka ya kalau misalkan Monumen Selamat Datang ini masih menjadi ikon khas kota Jakarta sampai saat ini. Wah, justru fakta itu aku baru tahu, Non. Kalau ternyata sudah 59 tahun monumen ini ada di Jakarta. Ternyata di balik kemegahannya banyak juga ya makna dan juga sejarahnya. Pantesan nih banyak banget orang-orang yang datang ke sini buat foto doang sama monumen ini. Nah itu dia, aku mau minta foto, boleh dong? Boleh dong. Tapi bisa aja kali ya. Boleh, boleh. Yuk. Nah, selain Monumen Selamat Datang ini, masih banyak tempat-tempat yang ikonik yang ada di Jakarta. Bisa tebak nggak apa aja? Lapangan Banteng. Selain itu, Masjid Istiqlal? bukan, ada lagi. Apa ya? Daripada penasaran, dan kita langsung aja gimana ke tempatnya? Oke, sana. Sana ya. Yuk. Nah, udah sampai nih kita di Museum Taman Prasasti. Wow, prasasti batu yang ditulis-tulis itu ya? Iya, betul banget. Nah, Museum Taman Prasasti ini tadinya adalah pemakaman umum Kebon Jahe Kober. Pemakaman umum tapi kok bisa jadi museum? Nah, jadi gini nih Bang, waktu zaman VOC dulu, Batavia itu dilanda oleh wabah yang besar, khususnya malaria. Nah, oleh karena itu, pemakaman di gereja New Harlem Street yang sekarang sudah menjadi museum wayang, itu sudah penuh dan tidak cukup. Maka dicarilah lahan yang lebih luas, nah di sini. Oh, jadi gitu.
Nah, Non, tapi aku dengar-dengar juga nih, di tahun 1975 itu makam ini tuh dipugar. Nah, jenazah-jenazahnya yang ada di sini tuh diangkat semua, diambil oleh pihak keluarganya. Kemudian selama masa pemugaran tuh dipercantik lah pemakaman ini. Hingga pada tahun 1977 pemakaman ini tuh dibuka, tapi jadinya Museum Taman Prasasti gitu. Oh, berarti sekarang udah nggak ada jenazahnya lagi ya, Bang? Oh, enggak. Jadi di sini nggak ada jenazahnya gitu, tapi masih ada prasasti atau nisannya. Jadi kalau kita datang ke sini, kita bukan mau ziarah gitu, bukan. Jadi wisata sejarah ya, Bang? Saat ini nih kita lagi ada di jantung ibu kota Jakarta, Monumen Nasional. Saya punya pertanyaan buat Non. Apa? Kira-kira tinggi dari monumen ini berapa yo? Kan tinggi dari monumen ini sampai 132 meter. Wah, tinggi juga ya, tinggi banget sih. Oke, coba gantian ya. Bang Eca tahu nggak yang bikin desain Monumen Nasional ini siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Kalau itu menggagas, tapi yang membuat desain Monumen Nasional ini adalah Bapak Sudarsono. Coba satu lagi ya. Boleh. Satu lagi. Bang Eca tahu nggak dulu Monumen Nasional ini disebut sebagai lapangan apa? Kita tahu tuh. Oke, pasti tahu aja ya. Boleh. Dulu Monumen Nasional ini disebut sebagai lapangan Ikada. Masa Oh nggak tahu? iya, baru ingat. Kalau misalkan aku mau masuk ke dalam Monumen Nasional ini bisa nggak? Wah, bisa banget. Kebetulan nih, di dalam lagi ada teman saya, namanya Bang Satria. Dia lagi jalan-jalan di Museum Sejarah Nasional. Tuh. Mendingan sekarang kita ikutin aja nih perjalanan dia di dalam. Oke, boleh banget. Yuk. Oke, terima kasih kepada Bang Resa dan Nuntias. Kali ini bersama saya, Bang Satria dan Nandinda. Nah, sekarang kita ada di dalamnya Monumen Nasional. Wah, ternyata nih, Bang. Ternyata Monumen Nasional ini nggak cuma monumen ya, ternyata kita bisa masuk juga ke dalamnya. Iya, bener banget. Jadi di dalam Monumen Nasional ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu ruangan ini, itu namanya Museum Sejarah Nasional. Kemudian di bagian kedua, itu namanya Ruang Kemerdekaan. Yang ketiga, itu ada cawannya. Yang terakhir, itu bagian favorit saya. Kenapa tuh, Bang? Yaitu Puncak Monas, karena kita bisa lihat Jakarta dari atas ketinggian 136 meter. Wah, keren banget ya. Nah, di Museum Sejarah Nasional ini yang sedang kita tempatin ini terdapat 48 diorama yang menggambarkan perjalanan negara Indonesia dari zaman prasejarah sampai Orde Baru. Wow, penasaran banget gak sih untuk Mau lihat? Ayo. Iya, Bang. Nah, hari ini kita udah jalan-jalan di Jakarta Pusat. Seperti yang teman-teman lihat, pariwisata di Jakarta Pusat ini aman, nyaman, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, Kami tunggu di Jakarta Pusat. Nah, itu tadi merupakan destinasi-destinasi wisata yang ada di Jakarta Pusat ya, Bang Dava ya. Banyak sekali ternyata ya. Mungkin kalau misalkan Abang None, saya Jakpus di rumah belum pernah ke
kunjungin harus banget kunjungin ya. Nanti kita pergi bareng ya, Non. Pergi bareng, mungkin sama Pak Doni juga kita bisa jalan-jalan bareng Boleh, ya boleh, sama Pak, ya. Jakpus. Iya Bapak, tadi kan kita sudah berbicara bahwa di Jakarta pun pariwisata bisa merupakan suatu sektor yang berdampak luas, bisa membangkitkan Jakarta. Nah, dengan Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, di mana ada balai kota, pemerintahan besar, kedutaan besar juga ada. Bagaimana sih caranya untuk kami semua warga masyarakat siapapun yang ada di Jakarta Pusat ini bisa meningkatkan wisatanya Jakarta Pusat? Baik, jadi memang satu potensi yang dimiliki oleh Jakarta, khususnya di pusat Jakarta, yaitu Jakarta Pusat. Kita memiliki lembaga pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu adanya di Jakarta Pusat. Kemudian ada juga tempat-tempat perwakilan negara yang ada di Jakarta, itu juga adanya di Jakarta Pusat. Dan tentunya ini berdampak pada aktivitas ekonomi yang tinggi, aktivitas budaya, kemudian aktivitas sosial. Nah, ini kalau kita coba tarik ke dalam upaya peningkatan pariwisata di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, ini merupakan potensi yang sebetulnya bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi berbicara peningkatan pariwisata akan berbicara masalah 4 pilar. Di sana ada destinasi wisatanya. Kemudian yang kedua, di sana juga ada industri pariwisatanya. Yang ketiga, ada juga pemasaran pariwisata, dan yang keempat adalah kelembagaan pariwisata. Nah, destinasi wisata yang bisa kita kembangkan tadi sudah kita sampaikan. Mau pilihannya itu orientasi pada wisata sejarah atau perbelanjaan, atau mungkin untuk yang sifatnya spiritual gitu ya, untuk mengembangkan bagaimana perkembangan kerukunan umat beragama yang ada di Jakarta. Ini pilihan-pilihan yang bisa kita tawarkan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata. Kemudian yang kedua, kita juga alhamdulillah didukung oleh infrastruktur yang cukup bagus dari sisi industri pariwisata, baik itu akomodasinya, kemudian travelnya, kemudian makanan minumannya, restorannya gitu ya, itu sudah didukung. Kemudian yang ketiga tinggal pemasaran. Nah, upaya pemasaran bisa kita lakukan melalui media-media sosial yang dibangun melalui Sudin Parekraf Jakarta Pusat maupun dari Kominfo Jakarta Pusat, dan media-media sosial skala yang lebih luas. Nah, tentunya untuk membangun ketiga ini harus benar-benar dikuatkan kapasitas kelembagaan pariwisata. Artinya kelembagaan pariwisata itu harus dibangun secara kolaboratif. Kita tidak bisa hanya bergerak satu sektor, karena berbicara pariwisata pasti akan multisektor, multidimensi. Nah, seluruh stakeholders, baik itu masyarakatnya, pemerintahnya maupun dunia usahanya, harus benar-benar mau ikut ambil bagian dalam mewujudkan Jakarta Pusat sebagai satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Sehingga ketika kita mau melakukan penataan di Jakarta Pusat, pendekatannya itu tidak lagi bersifat parsial, tidak bersifat sektoral. Makanya upaya yang kita lakukan adalah bagaimana penataan kawasan khususnya yang bernilai sejarah berada dalam satu kesatuan yang komprehensif dengan perencanaan yang artinya di situ ada temanya atau tematik, kemudian harus holistik, kemudian terintegrasi dan berbasis spasial. Makanya di Jakarta Pusat sedang dikembangkan ada yang namanya kegiatan penataan kawasan Petojo Enclek yang merupakan cagar budaya. Pasar Petojo Enclek yang cagar budaya nanti dikaitkan dengan Museum Prasasti, kemudian kantor wali kota, ada juga kantor Sudin Perpustakaan dan Arsip. Ini menjadi satu kawasan destinasi. Ditambah lagi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga begitu gencarnya melakukan upaya penataan yang berbasis kawasan seperti Simpang Senen,
kemudian terowongan Kendal, stasiun-stasiun kereta seperti Gondang Dia, Palmerah, Tanah Abang, ini pendekatannya kawasan. Begitu pula dengan Pasar Baru. Nah, Pasar Baru juga kita akan lakukan penataan yang basisnya kawasan tidak mengangkut area Pasar Baru, tetapi juga nanti area sekelilingnya yang di sana juga ada Istiqlalnya, ada kantor posnya, ada spot-spot yang bernilai sejarah. Kemudian setelah dilakukan penataan, tentu kita ingin ada atraksi-atraksi yang mengundang orang untuk ikut datang gitu ya, datang menikmati segala macam bentuk atraksi seperti festival-festival, kebun Bang Jain misalnya ya, ada kebun siri, Jalan Jaksa, jadi satu unggulan di samping festival Pasar Baru gitu ya. Nah, ini sebetulnya hanya untuk kita memperkuat tatanan kebudayaan dalam mendukung pariwisata yang ada di Jakarta Pusat. Nah, ini kegiatan-kegiatan itu jadi 4 pilar tadi didukung oleh atraksi-atraksi yang luar biasa. Dengan 4 pilar ini saya yakin ini sebagai upaya kita mengembangkan pariwisata yang ada di Jakarta Pusat yang dalam situasi pandemi COVID memang sangat berdampak sekali gitu ya, sangat berdampak. Demikian. Jadi harus bergerak bersama ya. Kalau dari pemerintah ada yang namanya pembangunan, penataan, 4 pilar. Dari abangan mungkin dari kaum generasi muda, ya kita harus juga bisa membantu pemerintah dalam menggerakkan kegiatan pariwisata di sosial media mungkin contohnya ya Pak ya. Bisa. Betul. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung masalah infrastruktur ya Pak ya. Nah, dengan kondisi pandemi ini kan banyak sekali protokol kesehatan di tempat wisata ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ada nggak harapan terhadap pariwisata ke depannya di masa pandemi seperti ini Pak? Jadi di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tidak hanya Jakarta yang terdampak, tetapi juga lagi-lagi adalah dunia. Dan yang sangat dirasakan dampaknya justru sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata sangat berdampak? Karena berkaitan dengan pariwisata akan ada kaitan dengan pergerakan orang. Bahkan kalau lihat dari bahasa Sanskertanya itu, para artinya besar dan berulang-ulang. Wisata artinya pergerakan atau pergerakan yang berulang-ulang gitu ya. Nah, ketika memang upaya pencegahan pandemi COVID dilakukan dengan melakukan pembatasan mobilitas warga atau mobilitas orang, adanya pembatasan kontak fisik, tentu ini akan berdampak pada upaya pengembangan pariwisata di masa pandemi COVID. Di satu pihak kita ingin membangun suatu interaksi, di pihak lain interaksi itu harus dibatasi, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya strategi yang harus dilakukan di masa pandemi COVID gitu ya. Sehingga yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita tetap membangun budaya pariwisata yang lebih nyaman, yang menarik, yang juga tetap memprioritaskan permasalahan kesehatan dan juga keselamatan warga. Dari aspek industri pariwisata, protokol kesehatan itu benar-benar harus kita terapkan secara ketat. Kemudian dari sisi pemasaran tetap harus kita lakukan secara masif. Kemudian destinasinya juga harus kita percantik, kemudian kita buat semenarik mungkin supaya masyarakat itu bisa ikut datang, dan ini sudah dibuktikan ketika ada jembatan penyeberangan orang ditata sedemikian rupa dan itu menjadi daya tarik, sehingga ini juga menjadi satu terobosan baru dalam rangka meningkatkan upaya pariwisata di masa pandemi COVID. Setidaknya dari sisi bonding tourism ini kita bisa membangkitkan semangat membangun kepariwisataan. Ya, mudah-mudahan saja ini akan berkembang ke arah apa? Ke arah yang lebih luas lagi gitu ya, ke arah yang lebih luas lagi. Ya, mudah-mudahan di masa pandemi COVID ini kita segera bisa menemukan format baru dalam pengembangan pariwisata, dan mudah-mudahan juga COVID-19 segera berakhir dan segera kita kembali pada kehidupan yang lebih baik,
sehingga pariwisata bisa bergeliat, ekonomi masyarakat juga semakin meningkat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mengenalkan kota Jakarta di mata internasional. Akhirnya di hari pariwisata ini saya mengucapkan selamat Hari Pariwisata Dunia. Mudah-mudahan sekali lagi pandemi COVID-19 segera berakhir, pariwisata semakin menggeliat dan ekonomi semakin meningkat, dan seluruh warga masyarakat menjadi sejahtera, dan upaya mewujudkan Jakarta yang maju dan bahagia warganya itu bisa kita wujudkan. Terima kasih. Iya, itu dia tadi ya, Sahib Jakpus, Bang Nun, semua di rumah. Harapan Pak Dhani adalah supaya kita tetap terus bisa membangun wisata di Jakarta Pusat, tapi tetap memprioritaskan kesehatan. Baik. Berarti pemerintah sudah menjalankan tugasnya, dan kita juga harus menjalankan tugas kita dalam memajukan pariwisata di Jakarta Pusat tentunya. Iya. Itu dia sesi hari ini. Untuk menutup sesi pada hari ini, Sahib Jakpus, Bang Non semua, Bang Dava di sini akan membawakan pantun untuk kita. Tapi bantuin ya, Non ya? Pastinya dong, Bang. Kita mulai ya, Non? Ya. Dari Monas ke Pasaraya, Cakep. beli roti bersama kurnia. Artinya, Bang, Mari kita ucapkan bersama-sama. selamat Hari Pariwisata Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.